Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Kananda Hanif dengan NIM 111200040 dari Pluk 20 Geologi Teknik. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai penggunaan metode FEM menggunakan software PES2. Jadi pertama-tama kita melihat datanya dulu. Saya menggunakan data hari Kamis, di mana output akhirnya nanti akan berdasarkan dari 3 kondisi, yaitu kondisi normal, kondisi setelah ditambahkan tunnel, dan kondisi tunnel yang telah diberi support atau bolt. Untuk yang pertama, itu kita masukkan datanya dulu, data material 1 dan material 2. Yang pertama buka software PES2 nya dulu, lalu file, terus new, terus boundaries, add external, terus ini bisa klik kanan aja, lalu koordinat table. Oke, di sini kita bisa copy aja koordinat dari masing-masing materialnya dari data Excel yang ada. Oke, lalu ini di OK aja. Nah, berikut data material 1 dari data Excel. Lalu kita copy paste lagi yang material kedua. Buka lagi ke ini, terus kita boundaries lagi. Lalu bisa add material, klik kanan, coordinate table, copy paste aja, langsung OK. Klik kanan lalu OK, enter, klik kanan lalu done. Oke, selalu ini kita akan tandai material 1 dan material 2. Oke, kita langsung yang ini material 1, yang ini material 2. Ini bisa klik kanan. Oke, lalu kita klik kanan dari si antara garis boundariesnya ini. Klik kanan, terus assign material, lalu kita pilih yang material 2. Nah, di sini udah terbagi antara material 1 dan material 2. Oke, lalu selanjutnya adalah klik kanan di material 1, lalu material properties, terus kita masukkan ini namanya, boleh tergantung apa yang diinginkan. Di sini saya tetap menggunakan nama material 1, lalu initial elemen loadingnya itu sesuai di soal. Di sini soalnya di initial element loading berupa field stress and body force. Kita balik ke ini, kita pilih saja. Lalu unit weight-nya juga sesuai di soal, itu ada di 0,0452. Lalu elastic type-nya kita akan ganti ke untuk elasticnya tetap sama, terus kita masukkan di Young modulus-nya dan Poisson ratio-nya. Di sini material 1 bernilai 5340 dan Poisson ratio-nya 0,33. Oke, lalu failure criterion-nya kita ubah ke generalized Hawk-Brown.
material type-nya plastik. Lalu kita masukkan aja data-data yang ada di soal dari intake UCS-nya 39 MPa. Lalu MB parameter, oke, maaf salah, kita ulang dari awal. Material properties, ini body force 5340, 0,33, unique weight-nya tadi 0,0452. Oke, lalu di sini dia general solid ground plastik, terus kita pencet GSI-nya. Nah, di sini baru kita masukkan sesuai datanya. Dari intake UCS-nya senilai 39, lalu GSI-nya 52, intake rho konstannya 29, lalu disturbance factor-nya dia 0,7. Oke, lalu jangan lupa uncheck compute rock mass-nya. Lalu pencet OK. Metal type-nya itu plastik, lalu kita pencet OK aja. Oke, untuk material kedua juga sama. Kita ke material properties. Lalu di sini field stress and body force, kita lihat datanya. Unit weight-nya 0,072 dengan Poisson ratio-nya 0,27. 0,072, Poisson ratio-nya 0,27. Moyong modulusnya 11220. 1220. Oke, lalu di sini general solid ground plastik, kita atur nilai GSI-nya. Untuk intake UCS-nya material 2 sebesar 53, GSI-nya 65, intake rho constant dan disturbance factor-nya 9 dan 0,7. 9 dan 0,27. Maaf, 0,7. Lalu compute-nya kita uncheck, kita OK, lalu di OK juga. Oke, lalu tahap selanjutnya adalah mesh. Pencet aja mesh di sini. Lalu mesh setup. Ini di X saja, ulangi dari awal, mesh setup. Oke, lalu di sini uniform dengan 6 noded triangle. Lalu pencet OK. Oke, lalu pilih, setelah sudah di mesh, kita pencet mesh lagi dan discrete and mesh. Oke, di sini sudah ada mesh-nya. Oke, lalu kita menghilangkan segitiga merah yang berada di permukaan dengan cara displacement, lalu free, ini di blok aja, lalu bisa di enter. Lakukan hal yang sama untuk mesh yang ada di atas, bisa di enter, displacement free, enter. Oke, lalu di sini masih ada satu, maaf, free, enter.
Oke, lalu jika sudah selesai kita bisa pencet loading ke fill stress. Di sini pencet yang gravity. Kita pilih yang gravity, lalu checklist use actual ground surface, lalu bisa oke aja. Lalu kita bisa ke analisis, ke project setting, lalu yang stress analysis. Nah, di sini kita maksimumnya kita berikan 100 dan strength reduction-nya kita ke strength reduction, lalu checklist determine strength reduction factor, lalu oke. Lalu kita bisa analisis, lalu ke compute. Ini di save aja, serah mau di mana. Di X aja. Nah, kita tunggu compute-nya. Saya pause dulu. Oke, saat sudah selesai tadi compute-nya, kita bisa langsung ke interpret. Nah, kita X saja. Oke, lalu di sini maksimum shear strength-nya kita bisa ubah ke total displacement. Oke. Nah, berikut sudah dapatkan nilai SRF-nya sebesar 2,19. Di sini kita juga bisa melihat keadaan konturnya jika terjadi failure. Kita bisa klik aja yang contour failure ini, yang deformation contour ini. Oke, lalu kita bisa lihat dari deformation vektornya, juga dia relatif ke arah mana, seperti itu. Oke, saat kondisi 1 sudah selesai, kita akan berpindah ke kondisi kedua. Kita bisa bagi ke place, lalu kita bisa pencet boundaries, add material. Di sini kita akan menambahkan tunnel. Ini oke aja. Ini klik kanan, circle. Ini kita pilih yang 1,5. Kita ubah ke 1,5. Oke. Kita bisa atur di tengah, di batas antara material 1 dan material 2. Klik aja. Kita bisa excavate yang material di dalam lingkaran ini dengan cara assign material. Lalu kita bisa mulai di ekskavasi dan juga assign material. Oke, di sini merupakan kondisi kedua dari soal, dimana kita udah menambahkan tunnel di antara material 1 dan material 2. Oke, lalu kita akan berpindah ke kondisi ketiga, di mana kita akan menambahkan bolt dengan cara kita pencet support di sini, lalu add bolt, lalu oke. Kita tambahkan bagian atasnya saja, setengah dari si lingkarannya. Ini bisa klik kanan aja. Kanan. Oke, dengan cara support add bolt pattern, lalu kita oke aja di sini. Kita ambil setengah lingkarannya aja di pas titik. Saya mulai ambil dari sini.
klik kanan, flip angle, kita sampai ke setengah lingkaran. Oke, lalu hasilnya akan seperti ini. Ada bolt yang warna biru di atas dari si tunnelnya. Lalu setelah itu kita akan mesh lagi. Lalu mesh setup. Lalu langsung OK. Lalu mesh, discrete and mesh. Lalu kita bisa support, add linear, lalu OK. Oke, lalu di sini saya akan menghapus garis-garis di sini di antar boltnya itu dengan cara support, lalu add linear, lalu bisa di kita oke aja. Nah, kita pilih dari si ininya. Kita masih aja. Ini juga, ini juga, ini juga. Klik kanan aja, down selection. Nah, di sini sudah akan muncul garis-garis seperti ini. Nah, kita bisa mulai analisis saja untuk mengetahui nilai dari SRF-nya. Di project setting, strength-nya udah dicentang, terus seharusnya isi 100 aja. Oke. Kita analisis, kita compare. Kita save aja. Kita X. Kita tunggu sampai compute-nya selesai. Oke, di sini compute-nya udah selesai. Lalu di sini kita analisis lagi dan bisa ke interpret. Nah, berikut nilai. Sebelumnya kita ubah dulu ke total displacement. Oke, lalu di sini sudah muncul. Dan nilai SRF-nya bernilai 2,26. Yang dimana nilai SRF-nya lebih kecil daripada yang sebelum diberi tunnel dan bolt. Nah, ini kita bisa lihat juga konturnya, kontur deformation-nya. Lalu arah deformasinya juga seperti ini. Oke, mungkin sekian dari tutorial yang bisa saya sampaikan mengenai ketiga kondisi, yaitu kondisi normal dan kondisi setelah tambah tunnel dan kondisi tunnel yang sudah diberi support yaitu bolt, di mana nilai SRF-nya akan berbeda antara ketiga kondisi tersebut, yang dimana nilai SRF semakin kecil jika diberikan tunnel dan bolt. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.